Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel YouTube saya, Alfni Handcraft. Hari ini kita akan membuat tas sling bag, bisa dijadikan sling bag, bisa juga dijadikan sebagai dompet karena ini ada talinya bisa dilepas. Seperti ini. Ada 3 ruang, di sini bisa diisikan handphone, duit, dan uang logam. Lalu di sini ada tempat kartu seperti ini. Untuk untuk membuat tas ini saya menggunakan benang polycherry warna ungu, krem, dan warna biru muda, lalu kain furing. Untuk hakpennya saya gunakan yang 2 mm. Untuk bahan-bahan selengkapnya akan saya letakkan di description box ya. Nah, mari kita mulai sekarang untuk merajut tasnya. Maka yang harus kita lakukan adalah pertama kali slip knot. Lalu kita akan membuat 50 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akan kita lanjutkan sampai 51 rantai. Setelah 50 rantai, kita akan skip chain yang pertama. Kita akan mulai di rantai yang kedua, di bagian belakangnya saja, di sini. Lalu kita akan melakukan masing-masing 1 single crochet di setiap lubang. Kita akan lanjutkan terus sampai ke rantai paling terakhir. Setelah baris pertama selesai, kita akan tandai di sini. Di sini untuk warna putih itu saya pakai yang warna ungu. Jadi ini baris pertama sudah selesai. Lalu kita akan lanjut di baris kedua. Untuk yang warna merah akan saya gunakan benang warna krem. Oke, kita akan mulai baris kedua. Chain 1, lalu kita balik. Maka kita akan mulai merajut dari sebelah kiri. Di sini kita akan merajut 4 single crochet, lalu 1 yang warna krem. Ini dengan warna ungu dan ini warna krem. Satu, 2, 3, 4. Pada saat single crochet yang keempat, kita akan mulai dengan warna krem. Seperti ini. Dikencangkan. Lalu di bawah buntutnya supaya rapi. Lalu 1 single crochet dengan warna krem. Tapi tidak kita selesaikan dengan warna krem. Kita akan lanjutkan lagi dengan benang warna ungu.
seperti ini. Lalu kita akan buat single crochet dengan benang warna ungu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Kita akan buat lagi single crochet 32 dengan benang warna ungu. Maaf, benang warna ungu. Tiga, 4, 5. Setelah sampai di baris ke-31, di baris 32, kembali kita single crochet tapi tidak diselesaikan. Lalu kita akan lanjutkan dengan benang warna krem sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 single crochet dengan benang warna krem. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Pada saat single crochet yang ke-6 tidak kita lanjutkan dengan benang warna krem, akan kita lanjutkan dengan benang warna ungu sebanyak 3, 4, 5, 6, 7 sampai habis. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jadi seperti ini. Untuk benang yang warna putih bisa kita gunting. Oke, nanti kita rapikan. Lalu kita akan lanjut di baris yang ketiga. Jadi kita cuma sampai sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini tidak ikut. Ini selesai baris kedua, lalu kita masuk ke baris ketiga. Tapi karena tadi kita berhentinya itu dari sini, di sini, di bagian kanan, maka kita akan mulai dari sebelah kanan. Jadi kita akan mulai di sini dengan warna ungu. Di sini dengan warna ungu sebanyak 4 single crochet.
Lalu dilanjutkan dengan warna krem sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan chain 1, 1, 2, 3, 4. Lalu kita akan single crochet sebanyak 3. Setelah kita menyelesaikan single crochet yang ke-31, single crochet yang ke-32 tidak kita tutup, kita akan lanjut dengan benang warna krem. Sebanyak 6. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 1. 2, 3, 4, 5, 6. Pada saat single crochet yang ke-6 tidak kita tutup dengan benang warna putih, tapi akan kita lanjutkan dengan benang warna biru sampai ke single crochet yang terakhir. Setelah single crochet sampai ke stitch yang terakhir dengan warna ungu, berarti baris kedua kita sudah selesai. Ini kita tandai. Kita sudah sampai di sini. Lalu kita akan chain 1 dan mulai dengan baris yang ketiga. Kita balik. Karena kita tadi selesainya di sebelah kanan, kita akan mulai dengan baris ketiga di sebelah kanan. Jadi kita akan mulai dari sini, maka kita akan 3 single crochet dengan benang warna ungu. 1, 2, 3. Pada saat single crochet yang ketiga akan kita tutup dengan benang warna krem. Seperti ini. Lalu kita akan lanjutkan dengan benang warna krem sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu dilanjutkan lagi dengan benang warna ungu 2, single crochet, lalu 2 krem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan lanjutkan dengan 2 single crochet dengan benang warna ungu. Lalu 2 single crochet dengan benang warna krem.
Setelah itu kita tutup kembali dengan benang warna ungu. Oh, belum. Kremnya 2 ya. 1, 2. Sorry, salah. 1 lagi. Ini single crochet pertama, lalu single crochet yang kedua dengan benang warna krem. Lalu akan kita tutup dengan benang warna ungu. Seperti ini. Lalu kita akan single crochet lagi sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Dengan benang warna ungu sebanyak 29 single crochet. Setelah sampai di baris ke-29, kita tidak akan menutupnya dengan benang warna ungu, akan kita lanjutkan dengan benang warna krem. Di sini benang warna krem sebanyak 1, lalu ungu, lalu krem lagi, lalu sisanya ungu. Jadi ini benang warna krem, tidak kita tutup, lalu kita lanjutkan lagi dengan benang warna ungu. Satu single crochet, tidak kita tutup, lalu lanjut lagi dengan benang warna krem. Lalu sisanya kita akan lanjutkan dengan benang warna ungu. Sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Oke, akan jadi seperti ini. Maka untuk baris ketiga selesai, kita tandai. Karena tadi kita sudah selesai dengan bagian kiri, di bagian terakhir kita merajut, kita selesai di kiri, maka kita akan mulai di kiri juga. Jadi kita akan mulai dengan benang warna ungu 3 single crochet, lalu krem 1, ungu 2, lalu 3 krem, lalu ungu lagi. Kita akan mulai baris keempat dengan 1 chain. Kita rapikan. Kita bawa dulu benang warna putihnya karena sebentar lagi akan kita pakai benang warna krem, maaf, bukan putih. Jadi 1,
2, 3. Lalu tidak kita tutup, akan kita lanjutkan dengan benang warna krem sebanyak 1 single crochet. Lalu tidak kita tutup dan akan kita lanjutkan lagi dengan benang warna ungu sebanyak 2 single crochet, 1, 2. Lalu akan kita tutup lagi dengan benang warna krem. Tiga single crochet. Lalu kita tutup dengan benang warna ungu. Lalu akan kita lanjutkan di sini dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 single crochet dengan benang warna ungu. Untuk benang warna kremnya bisa kita gunting supaya lebih rapi. Setelah single crochet yang ke-22, kita akan tutup dengan benang warna krem lagi. Lalu kita akan lanjutkan dengan benang warna krem sebanyak 4 single crochet, 1, 2, 3, 4. Lalu 1 ungu, lalu 4 krem, 1 ungu, 1 krem, 3 ungu, 3 krem, dan ditutup dengan 1 ungu. Empat, lalu ditutup 1 ungu, lalu 4 warna krem lagi, satu, 2, 3, 4. Di single crochet yang keempat akan kita tutup dengan warna ungu lagi. Sebanyak 1 single crochet, lalu warna krem lagi. Sebanyak 3.
maaf, ada yang salah. Setelah 1 ungu di sini, maka hanya ada 1 krem lalu 3 ungu lagi. Jadi kremnya hanya 1, lalu 3 ungu. Setelah itu maka 3 krem, 1, 2, 3 dan 1 ungu di terakhir. Satu, 2, 3, lalu 1 ungu di terakhir. Akan jadi seperti ini. Maka baris keempat kita juga sudah selesai. Kita tandai baris keempat sudah selesai. Karena tadi kita terakhir dari sebelah kanan di sini, maka kita akan mulai dari sebelah kanan. Begitu terus, jika kita mulai dari sebelah kanan akan berakhir di sebelah kiri, maka nanti kita akan mulai lagi dari sebelah kiri. Kalau kita mulai dari sebelah kanan, maka kita akan, maksud saya kalau kita berakhir di sebelah kanan, maka nanti kita mulai dari sebelah kanan polanya. Kalau kita berakhir di sebelah kiri nanti, maka kita akan mulai dari sebelah kiri. Begitu seterusnya. Setelah selesai dirajut, akan jadi seperti ini bentuknya. Lalu kita akan beri tanda untuk ukurannya. Kita lihat di sini untuk ukurannya di sini juga saya sudah lapisi dengan kain furing seperti ini. Nah, untuk ukurannya dari sini kita akan bagi ukurannya. Ini kira-kira 9 cm. Kira-kira 9 cm. Lalu ini saya beri penanda lagi 2 cm. Lalu ini 9 cm lagi. Ini kira-kira 3 cm. Dan yang di bagian terakhir kira-kira 7 cm. Maksudnya nanti akan kita lipat begini. Oke, dan ini bagian tutupnya seperti ini. Nah, selain itu saya juga sudah membuat bagian-bagian yang kecil. Yang ini berukuran 6 cm dan untuk lebarnya sama dengan yang ini, kira-kira 18. Lalu ada 2 bagian di sini. Sama ukurannya. Kira-kira ukurannya 8,5 dan lebarnya itu sama dengan ini. Oke, ini untuk kantong bagian dalamnya nanti. Dan ini untuk kantong kartu sama dengan ini. Jadi nanti akan kita tumpuk seperti ini ya. Ini ukurannya sama, yaitu 6 cm dan untuk lebarnya sama dengan yang ini. Oke, yang ini untuk bagian samping dari kantongnya nanti, tempat uangnya, ini 9 kali 9 kita buat 2 buah sama persis.
Dan ini untuk bagian belakangnya. Ukurannya satu ukuran dengan bagian belakang yang ini. Tadi 9 kali 18. Oke. Akan saya jelaskan maksudnya dia akan ditempel di mana. Untuk yang ini nanti kita akan buat dompet kartu. Jadi nanti akan seperti ini bagian tutupnya. Kira-kira. Oke. Dan bagian yang ini itu akan kita buat kantong. Nanti akan dipasang sleting di sini untuk di bagian dalamnya. Dan ini untuk di bagian sininya. Seperti ini. Nah, untuk yang bagian furingnya kita akan jahit dengan menggunakan benang tangan saja. Nanti saya akan tunjukkan caranya. Untuk cara menjahitnya, kita akan menggunakan, kalau saya di sini pakai benang hitam. Kalian bisa pakai benang warna biru yang senada dengan ini. Kita akan masukkan ke rajutan kita. Kira-kira berjarak segini dari kain ya. Tapi jangan sampai tembus keluar. Jadi terlihat di bagian dalamnya saja seperti ini. Lalu akan kita sisakan ekor supaya nanti bisa kita ikat terakhir. Oke. Lalu dikira-kira jaraknya dan akan kita jahitkan lagi ke sini. Seperti ini, tapi tidak tembus. Di bagian sininya tidak tembus. Seperti ini. Usahakan jaraknya sama. Sambil dirapikan supaya tidak kusut.
Lalu saya akan jahit ulang ke arah sini supaya nanti terlihat jahitannya rapi. Jadi dua arah. Ditembuskan ke sini. Yang bagian belakang juga tidak kena. Lalu di sini maka nanti jahitannya akan terlihat rapi seperti ini, dan di bagian belakangnya tidak akan terlihat. Kita akan lanjutkan menjahit di sekeliling ini, lalu di sini, di semua tempat yang sudah kita lapisi dengan kain furing. Di sini juga. Setelah semuanya selesai, akan terlihat seperti ini. Untuk tahap berikutnya, kita akan sambungkan tempat kartunya dulu. Oh iya, sebelumnya saya sudah memasang kancing magnet di sini. Cara memasangnya ditekuk 2, lalu dikira-kira di bagian sini dipasangnya. Maka di sebelahnya juga harus sama seperti ini. Lalu karena ini yang akan menjadi bagian tutup, kita akan pasangkan di sini. Lalu kita ukur, dipaskan dengan tandanya, tanda ini dengan tanda ini, seperti ini, ditekuk 2, lalu kita paskan dengan, terbalik begini ya, sorry. Nah, seperti ini kita akan paskan dengan kancingnya, begini. Maka akan didapat posisi kancing yang pas, seperti ini. Jadi untuk bagian sininya itu kita tekuk, kita paskan. Sebentar. Oke, jadi begini. Yang ini dipaskan, tanda ketemu sama tanda. Ini. Yang ini juga. Seperti ini. Maka nanti akan ketemu posisi dari kancing yang pasangannya di sini. Begini. Nah, maka tahap selanjutnya kita akan menjahit bagian kartunya yang biru muda di bagian dalam dan akan dilebihkan 1 cm dari yang bagian biru tua. Jadi kita akan lebihkan 1 cm seperti ini
Nah, jadi begini. Kita akan ukur 1 cm dari bagian bawah yang biru ini. Maka nanti kita akan memasang bagian biru tuanya di sini. Seperti ini nanti kita akan jahit. Bagian yang akan kita jahit itu adalah bagian tengahnya dulu. Jadi nanti kita akan bagi dua untuk tahu bagian tengahnya yang mana. Kita akan jahit di bagian tengahnya. Kita akan mulai untuk menjahit bagian tengahnya. Saya menggunakan jarum yang seperti ini, jarum tapestri. Untuk memudahkan untuk menjahitnya, kita bisa menggunakan bantuan dari jarum pentul. Ini sudah saya tandai yang bagian tengahnya. Kita akan jahit bagian tengah mengikuti tanda ini. Jadi dari atas sampai ke bawah. Lalu yang bagian samping dan sampingnya. Kita bisa mulai dari sini. Sama seperti tadi, jangan sampai tembus ke bagian depan. Jadi kita hanya akan menjahit di bagian dalamnya saja. Seperti ini, yang bagian sini biar disisakan saja, nanti akan kita rapihkan. Kita akan mulai untuk menjahit. Ini saya sudah kaitkan dengan jarum pentul dan ini bagian tengahnya. Kita akan masukkan benangnya dari sini ke sini, lalu sampai di depan sini. Kita akan tembuskan lagi ke belakang. Saat ditembuskan ke belakang, usahakan di bagian benang yang berwarna ungu. Seperti ini. Kita tembuskan lagi ke bagian depan.
kita akan jahit terus sampai ke titik ini, lalu nanti saya akan tunjukkan bagaimana untuk cara membaliknya lagi, supaya jahitannya terlihat rapi. Setelah sampai di ujung sini, kita akan kembali menjahit. Ini ada kelihatan jahitannya ya, yang sebelah sini belum. Maka kita balikan lagi, kita akan jahit ke sini. Dan kita tembuskan di bagian sini. Nah, ini bagian jahitan. Kita akan tembuskan pas di lubang ini. Seperti ini. Lalu di sini. Lalu di sini dilihat ya, ini ada jahitan. Kita akan masukkan di sini dan begitu seterusnya sampai ketemu lagi di titik ini. Setelah sudah sampai di titik ini, usahakan nanti ditembuskan jadi satu di bagian yang tadi kita sisakan. Lalu kita putus, kita ikat, dan nanti akan kita rapikan dengan cara diselip-selipkan ke bagian single crochet. Untuk bagian yang kantung dalam dompetnya nanti, furing dalamnya yang ini, yang bagian bawahnya kita akan jahit seperti ini. Kita mulai dari sini. Kita ikat. Untuk bagian bawahnya kita akan menjahit tapi hanya di bagian dalam. Jadi jahitannya tidak terlihat dari luar. Seperti ini kita jahitnya. Karena nanti takutnya kelihatan jahitannya dari dalam kantungnya. Jadi seperti ini ya. Kita menjahitnya, lalu diselipkan ke bagian tasnya.
Kita akan jahit terus, tapi tidak terlihat. Hanya bagian bawahnya saja yang tidak terlihat. Menggunakan metode seperti ini, kita akan lanjutkan sampai ke sisi kiri. Sementara untuk bagian sampingnya, kita hanya akan menjahitnya seperti sebelum-sebelumnya. Hanya seperti ini. Sampai ke bagian kiri, dan nanti akan kita jahit lagi ke bagian kanan seperti tadi. Begitupun yang bagian atasnya. Kita akan melakukan hal yang sama untuk bagian sisi yang satunya, sehingga nanti akan seperti ini. Bagian furingnya ada di dalam ya. Untuk bagian kantong dalamnya, kita akan buat menjadi seperti ini. Jadi kita akan menjahit dengan metode bolak-balik seperti sebelumnya. Namun untuk resletingnya kita akan buat pas, karena nanti mau kita gabung ke dompet yang bagian dasarnya itu nanti, yang bagian luar. Nah, untuk menjahit ininya supaya dia tidak terlihat di bagian luar, saya akan contohkan di sisi sini. Jadi kita mulai benar-benar pas seperti ini. Kita mulai dari bagian belakang. Gini. Lalu pas di bagian depannya, kita akan selipkan jahitannya seperti ini. Sehingga tidak terlihat dari luar. Lalu kita tusuk ke dalam. Dilihat bagian belakangnya supaya rapi. Lalu kita tusuk lagi ke bagian depan. Begini. Diselipkan lagi supaya rapi. Lalu ditusuk lagi ke bagian belakang. Dilihat supaya pas barisnya seperti ini. Lalu ditusukkan lagi ke bagian depan, begitu, dan seterusnya. Maka akan terbentuk jahitan seperti ini. Lalu untuk bagian sebaliknya kita tinggal mengisinya seperti ini. Lagi diselipkan seperti ini. Lalu dipaskan dengan bagian belakangnya. Begini. Seperti ini. Maka akan terbentuk jahitan seperti jahitan mesin jahit. Kita akan lanjutkan terus jahitan seperti itu sampai semuanya, bagian kiri sini dan bagian kanan, sehingga nanti akan seperti ini jadinya. Lalu untuk langkah selanjutnya, untuk menjaga supaya sletingnya ini tidak keluar, maka kita akan jahit di bagian sininya sekitar jaraknya ini 3 single crochet seperti ini.
beberapa kali. Setelah itu akan kita tutup mulai dari single crochet yang keempat. Setelah itu untuk merapikannya, kita akan menutup bagian jahitan ini. Kita mulai dari stitch yang keempat. Kita akan buat single crochet sebanyak 3 baris. Chain 1, lalu chain 1 lagi. Putar lagi. Akan kita gabungkan ke sini. Seperti ini. Kita putus. Sisakan tali yang cukup untuk menjahit. Lalu akan kita gabungkan ke sini dengan jahitan seperti ini.
Dan untuk bagian benang yang tersisa, kita akan rapikan. Kita akan selipkan seperti ini. Dan kita akan lakukan hal yang sama untuk bagian yang di sebelah sini. Setelah itu, untuk menggabungkan bagian kantongnya dengan bagian dasar dompetnya, ini kita paskan dia di tengah, lalu kita jepit dulu dengan menggunakan jarum pentul supaya dia tidak bergerak-gerak. Seperti ini yang bagian belakangnya. Lalu kita akan jahit menggunakan jarum tapestri. Dipaskan. Jadi supaya ini masih bisa dijahitkan ke bagian dasar dompetnya, kita hanya akan mulai dari garis yang ini. Kita akan mulai dengan garis yang ini, tapi kita paskan dengan garis yang ini di belakang. Kita akan mulai jadi sambil dilihat seperti ini, kita akan sisakan benangnya. Jadi begini, kita akan langsung. Nah, untuk yang bagian belakang berarti di garis yang ini. Jadi kita akan tembuskan di baris ini. Seperti ini. Lalu kita akan lakukan terus dari bagian belakang juga, kita akan lihat. Kita akan tembuskan di baris ini, lalu ke depan di baris ini berarti, lalu di baris kedua yang di sini. Nah, begitu. Kita akan lakukan itu terus sampai ke sini, lalu kita akan memutar. Kita akan jahit memutar dan diteruskan ke sini. Jika sudah sampai di sini, di bagian bawah, untuk bagian memanjangnya ke sini, itu kita tidak mengikut sertakan bagian ini dan ini. Jadi yang kita jahit hanya dua yang bagian dalam ini saja. Seperti ini. Kita akan lanjutkan terus. Begini. Sampai bagian ini selesai dan kita akan pasang yang bagian sebelah kanannya lagi. Setelah itu, setelah sampai di bagian atas yang sebelah kanan, kita akan rapihkan. Jadi kita akan jahit ini supaya tidak terlihat seperti ini. Kita gabungkan seperti ini. Setelah itu akan kita putuskan benangnya. Demikian juga untuk yang sebelah sini. Tadi kan sempat kita tinggalkan benang seperti ini. Kita akan jahitkan seperti yang bagian kanan tadi supaya rapi. Setelah sudah terjahit semua, maka bentuknya akan seperti ini, sudah rapi.
Ketika sletingnya dibuka juga terlihatnya rapi ya furingnya. Setelah itu langkah selanjutnya kita akan gabungkan bagian dalam ini, kantong dalam, ke bagian dompet luarnya. Kita akan jahit dengan menggunakan benang warna ungu ini. Sama metodenya seperti yang tadi. Jadi di sini kita akan gabungkan mulai dari yang paling atas bertemu dengan yang paling atas yang warna biru. Seperti ini. Kita akan jahit saja seperti biasa. Akan kita lanjutkan sampai di bagian bawah. Begitupun yang bagian belakang dan bagian kanannya nanti. Kita akan jahit semua dengan benang warna ungu. Setelah semuanya sudah selesai dijahit, maka akan jadi seperti ini bagian dalamnya. Nah, sekarang kita akan menjahit yang bagian kartunya yang ini. Kita akan menjahit bagian dalam ke bagian luar yang di sini, tapi jangan sampai menembus bagian luarnya. Jadi kita cukup pakai benang jahit warna biru ini saja. Seperti ini. Jadi kalau ditembuskan ke bagian depan, seperti kemarin kita akan menyelipkannya begini. Sehingga nanti tidak akan terlihat dari bagian luar. Lalu kita akan masukkan lagi seperti ini. Terus lagi begini ke depan. Lalu diselipkan lagi seperti ini. Dan begitu seterusnya sampai ke bagian yang sebelah kiri. Setelah selesai akan jadi seperti ini. Jadi menempel dia. Lalu kita hanya akan melakukan single crochet di sekeliling dari sini ke sini ke bagian bawah sini, ke semua bagian tepi-tepi dompetnya. Kita akan mulai dengan bagian sebelah kanan atas di sini. Kita akan lakukan single crochet dengan benang warna ungu. Kita mulai dari bagian tepi di sini. Seperti ini. Kita akan chain one dulu. Lalu di dalam lubang yang sama seperti yang tadi, kita akan lakukan single crochet. Ini single crochet yang pertama. Bisa kita tandai. Kita akan lakukan masing-masing di setiap sisi yang satu, digabungkan dengan sisi yang lain, seperti ini. Ekornya di bawah, talinya, benangnya. Sebentar.
Oke. Lagi di stitch yang ketiga, pasangkan dengan yang di sebelahnya, lalu single crochet, Oke, kita lakukan dulu sampai ke ujung sini. Setelah sampai di bagian kiri, untuk yang bagian pojok kita akan isi dengan 2 single crochet. Ini yang pertama. Lalu single crochet yang kedua. Lalu kita akan lanjutkan ke samping seperti ini. Nah, untuk yang sudah ada 3 lapis seperti ini, kita juga akan menggabungkan tiga-tiganya ya. Dikaitkan seperti ini. Lalu di single crochet, terus kita akan lakukan terus sampai sekeliling dompet ini selesai. Jadi urutannya ke bagian bawah sini, ke sini, ke atas, ke bagian bawah, lalu sampai lagi di sini. Setelah itu langkah selanjutnya kita hanya akan menjahitkan kantong bagian belakang yang ini, yang ada motifnya, ke bagian belakang tas, kira-kira dengan posisi seperti ini. Kita hanya akan menjahitnya dengan benang warna ungu yang sama dengan dia warnanya. Kita mulai dari ujung sebelah sini, akan kita tembuskan ke bagian tas dompetnya seperti ini, tapi tidak sampai tembus ke bagian furing. Seperti ini, lalu kita jahitkan ke atasnya. Kita tembuskan lagi ke bagian tas, hanya di bagian rajutannya saja seperti ini. Lalu ke bagian kantong atasnya lagi. Lalu ke bagian tasnya lagi. Seperti ini. Dan akan kita lanjutkan terus dari sini menyambung sampai ke sini dan kembali ke bagian atas di sebelah kanan.
Setelah sudah jadi semuanya seperti ini juga sudah kita jahit ke bagian belakang. Kita akan membuat tali, sebenarnya bukan tali tapi pegangan tali untuk kita taruh di sini. Jadi kita hanya akan merajut single crochet, mungkin kira-kira 1, 2, 3, 4 baris, karena disesuaikan dengan panjang ininya. Lalu untuk bagian lebarnya itu akan selebar ini, tapi dilebihkan sedikit untuk menjahit bagian ini, untuk diletakkan pegangannya di sini. Oke, cara membuatnya kita akan buat slip knot dulu. Lalu kita akan chain sebanyak 61. Setelah itu kita akan merajut single crochet hanya di bagian punggungnya saja di sini. Kita skip chain yang pertama, kita akan mulai di chain yang kedua di bagian punggungnya. Seperti ini. Kita hanya akan melakukan satu single crochet di masing-masing setiap lubang punggung. Lalu kita akan lanjutkan terus sampai ke chain yang terakhir. Dan kita akan buat kira-kira 4 baris ke atas sehingga mencukupi ringnya yang ini. Ini penampakan pegangan handle kita akan taruh di sini. Ini hanya single crochet sebanyak 4 kali sehingga pas dengan pegangan D-nya ini. Ini akan kita jahitkan di sepanjang ini dengan benang warna biru tua. Kita akan mulai di sini. Seperti ini, kita akan tembuskan ke bagian belakang. Terus kita akan tembuskan ke bagian depan lagi seperti ini. Setiap satu single crochet akan ada satu jahitan gini ya. Oke, kita hanya akan jahit seperti itu, memutar. Juga di bagian ini ya, karena kan ini ditekuk. Oke, kita akan kembali lagi setelah selesai. Setelah selesai dipasang, akan jadi seperti ini, dan kalau ditutup, gini, dia akan ada di sini, begini posisinya. Supaya bisa nanti dipasangkan tali tasnya. Sekarang kita akan membuat tali tasnya. Untuk talinya, saya akan menggunakan pegangan yang lubangnya seperti ini, yang kecil, mungkin paling kecil ini. Lalu slip knot, kita akan membuat chain 1 untuk pertama kali.
Oke, lalu kita akan lakukan 3 single crochet di lubang handle ini. 1, 2, 3. Seperti itu. Lalu chain 1. Kita putar. Kita akan melakukan half double crochet di single crochet yang pertama di sini. Seperti ini. Lalu 1 chain, lalu diputar lagi. Dan kita akan melakukan half double crochet, dimasukkan ke lubang yang ini dan yang di bawahnya. Jadi seperti ini. Dan yang di sini. Begini. Half double crochet. Lalu kita chain 1 lagi, putar lagi. Kali ini half double crochet-nya akan kita lakukan, kita masukkan di 3 lubang. 1, 2, 3. Jadi ini 1, 2, 3. Begini. Kita akan tarik pelan-pelan seperti itu, lalu half double crochet. Lagi chain 1, putar, kita akan lakukan di 3 lubang ini lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita masukkan, lalu tarik semuanya seperti ini. Lalu half double crochet. Kita akan lakukan itu terus sampai tercapai panjang yang sesuai dengan keinginan kita. Setelah didapat panjang tali yang diinginkan, kita akan sambungkan bagian sisi yang sebelahnya ini, yang akhir, dengan handle yang satunya. Kita hanya akan melakukan single crochet sebanyak 3 kali, sama seperti yang di sebelahnya. 2, 3. Lalu kita akan slip stitch ke bagian talinya. Jadi seperti ini. Lalu yang bagian lubang keduanya juga. Untuk menghubungkan bagian yang lubang ini, kita slip stitch. Di sini ada 2 lubang. Kita pakai lubang yang ini dan yang ini. Kita sambungkan ke sini. Seperti itu.
Lalu lubang yang satunya yang di sini. Dengan yang terakhir di sebelahnya, yang di sini. Kita akan slip stitch. Dan kita slip stitchkan di sisi samping. Seperti ini aja. Lalu akan kita gunting dan kita rapikan. Maka talinya sudah jadi. Maka setelah itu tinggal dipasangkan ke handle-nya seperti ini, dan yang di sebelahnya juga diratakan dulu karena ini melilit-lilit setelah dirajut. Lalu dipasangkan ke yang sebelahnya. Seperti ini. Jadi deh tasnya. Ini bisa diisi dengan handphone di bagian sini atau di depan. Lalu ini ada tempat uang koin. Bisa diisi uang. Lalu di bagian sini bisa diisi dengan kartu. Seperti ini. Lalu ditutup. Jadi deh tasnya. Oke, demikian tutorial pembuatan tas sling bag dari saya. Bisa dijadikan dompet juga. Semoga berguna ya bagi teman-teman semuanya. Nantikan video tutorial saya selanjutnya. Dadah!